Bentar. Udah jelas ya? Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan maaf. tadi. Oh ya, sudah. Mohon maaf. Sudah. Oke, sudah ya. Saya PK 104, waktu itu saya lulus LPDP-nya 2016 batch 3. Batch 2. Batch 2 2016. Kemudian saya masuk di PK 104. PK itu adalah persiapan keberangkatan atau semacam pembekalan sebelum teman-teman awardi akan melanjutkan studi ke kampus tujuannya. Nama PK-nya adalah Panji Chandrawasih. Waktu itu dilaksanakannya di Wisma Hijau Depok. Tahun 2000, saya PK itu 2017 awal. Kemudian PK 167 saya S2, S3. S2-nya PK 104, S3-nya PK 167. Nama PK-nya adalah Gama Adigana. Jadi teman-teman yang nanti setelah lolos seleksi administrasi, kemudian lanjut lagi seleksi substansi, ya ada namanya seleksi TPA, atau nanti saya jelaskan ada juga seleksi wawancara, dan kemudian terakhir nanti ada namanya persiapan keberangkatan. Ini yang akan diperoleh teman-teman sebelum melanjutkan studi ke kampusnya yang telah dipilih di awal pendaftaran. Di sini saya S1-nya di Universitas Negeri Makassar, seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini saya wisuda 2016, kemudian saya ambil pendidikan kimia dengan beasiswa PPA, kemudian S2 saya di UI ke Departemen Kimia, bukan batch 2 ya, batch 3. LPDP-nya batch 3 tahun 2016. Jadi waktu 2016 itu ada 4 batch. Kemudian 2017, kemudian sekarang sudah cuma 2 batch ya. Kemudian S3 saya di University of Birmingham, UK, School of Chemistry, dengan beasiswa LPDP. Waktu itu saya lulus di batch 2 tahun 2019. Ya, saya waktu itu jalur afirmasi ya. Kebetulan afirmasi 3T waktu itu. Kemudian saya juga sedikit jelaskan profil beasiswa LPDP itu sendiri ya. Di sini ada beasiswa ya, kita tahu untuk tujuan LPDP untuk memberi beasiswa adalah untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. Kemudian pengembangan dana dan juga tentunya riset yang inovatif dan implementatif. Di sini ada sejarahnya, silahkan teman-teman perhatikan. Di sini LPDP itu sudah ada dari tahun 2011 ya. Kemudian ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan waktu itu, kemudian didukung oleh beberapa dewan pengawas dan juga masih banyak kementerian lain juga yang mendukung program ini. Di awal-awal pembentukannya ada Kementerian Agama, ada Kementerian Kemendikbud, ada ini yang disebut sebagai Dewan Penyantun. Kemudian per Januari 2020 itu total ada 24.926 awardee LPDP. Di sini ada yang ongoing dan ada yang sudah alumni. Kalau yang untuk jenjang kita bisa lihat di sini, ini yang sedang ongoing ya. Jadi yang penerima beasiswa LPDP yang doktor ada 6.000-an, 6.409, kemudian yang magister 17.923. Yang ongoing itu yang lagi studi, yang masih studi ada sekitar 9.707. Ini data per Januari 2020 dan saat ini pasti sudah bertambah. Yang ongoing kita bisa lihat sebarannya di Eropa. Kita lihat yang terbesar di sini ada Indonesia tentunya, disusul oleh Eropa termasuk UK juga masuk Eropa. Kemudian disusul oleh Australia dan Selandia Baru. Kemudian disusul oleh Amerika Asia, masuk Jepang, Korea dan lain-lain. Kemudian Amerika Utara, kemudian yang Afrika. Di ini Dewan Penyantunnya bisa dilihat ada banyak kementerian yang ikut sebagai Dewan Penyantun di sini. Jadi beasiswa ini sangatlah prestisius ya, sangat didamba-dambakan oleh masyarakat Indonesia sebab semua komponen biayanya itu di cover. Saya akan jelaskan nanti gimana proses seleksinya dan lain-lain.
Ini ada beberapa orang-orang penting yang ada di LPDP. Ini Dewan Pengawasnya, yang atas, yang bawah ada direksinya. Saat ini yang menjabat sebagai Direktur Beasiswa ada Pak Dwi Larso ya. Di sini kita bisa lihat sendiri. Kemudian Direktur Utama Beasiswa LPDP ada Bapak Rionald Silaban. Kita bisa lihat Direktur sebelum setelah Pak Rionald Silaban ada Andin Hadianto. Sebelumnya waktu saya dapat beasiswa itu masih Bapak Rionald Silaban. Waktu saya S2 itu direktur utamanya Bapak saya agak lupa namanya. Yang setelah itu baru waktu S3 ada Bapak Rionald Silaban. Kemudian yang sekarang itu ada Bapak Andin Hadianto. Kemudian next ini ada 3 jenis beasiswa secara umum ya. Ada afirmasi, ada targeted, ada umum. Ya, bisa dicek sendiri di websitenya. Untuk yang afirmasi ada 3 jenis. Ada beasiswa berkebutuhan khusus atau difabel, ada beasiswa daerah afirmasi, ada beasiswa prasejahtera. Tapi ini khusus untuk magister yang prasejahtera ini. Kemudian untuk yang targeted itu ada beasiswa PNS, TNI Polri, ada yang S2 ada beasiswa kewirausahaan, ini khusus untuk magister luar negeri yang kewirausahaan. Kemudian yang umum ada reguler, ada beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, kemudian ada yang beasiswa co-funding. Co-funding ini artinya sebagian ditanggung LPDP, sebagian si awardian tanggung. Bisa daftarkan diri untuk dapat beasiswa itu melalui laman ini ya. Kemudian download bukunya bisa lewat link ini. Kemudian jika ingin bertanya terkait beasiswa LPDP dan lain-lain bisa lewat tiket bantuan LPDP. Dulu namanya CSO, kemudian berubah jadi CRM, kemudian sekarang namanya tiket bantuan LPDP. Jadi bisa lewat link ini. Nah, next, ini sedikit saya putar video singkat dari LPDP. Suaranya kedengeran nggak, Mas? Belum, Mas. Ya? Di saya tidak terdengar, Mas. Di share komputer sound. Oh, komputer sound. Share komputer sound. Bentar, kayaknya. Mungkin ini ya. Sound. Oh ya, share sound ya. Yes. Ya, oke. Udah bisa sekarang? Negeri sendiri. Ya, betul. Sudah bisa, Mas. Berjuang memacu diri. Izinkan kami untuk bermimpi, membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi. Berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Berjuang memacu diri, persaingan global siap kami hadapi. Kami ingin mewujudkan cita-cita dalam kebersamaan. Sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu mewujudkan kontribusi gemilang, menyatukan pikiran dan kekuatan, menghadapi tantangan yang menghadang. Menemukan solusi sekaligus menyamakan orientasi pada hasil mulia yang tak terbilang. Kami adalah wujud ikhtiar, menjaga nyala dalam suar, mengangkat derajat daya manusia Indonesia, abadi tak terbatas masa dan cakrawala. Marwah amanah kami asuh sepenuh hati, menjaga kesinambungannya melalui cipta, karya, dan daya. Terpelihara dalam tata kelola berintegritas, terperinci dalam transparansi dan akuntabilitas. Kami adalah wujud dharma dan bakti, menjaga nyala bara putra dan putri pertiwi. Menjadi bina marga insan negeri,
merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang menginspirasi, profesional yang berdedikasi, generasi yang maju dalam visi, serta memiliki komitmen yang tinggi. Di bawah sorot pelita pengetahuan, negeri ini berdaya untuk membawa kebenaran, mencipta dari ketiadaan, menuntun ke arah mata angin kemajuan. Ada harap dalam tiap temuan, ada asa dalam tiap penelitian. Segala daya dan upaya demi percepatan kemandirian, berjuang memenangkan persaingan, berusaha menghadirkan pembangunan berkeadilan. Tak henti menyemai dan siap menuai. Inilah saatnya mimpi menjadi bukti, memenuhi panggilan nurani demi kembali dan berkontribusi. Visi diri untuk negeri mengiringi langkah yang siap melaju. Tanpa getir dan ragu, wujudkan SDM unggul dan Indonesia maju. Oke, baik. Itu tadi tayangan singkat profil LPDP. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai komponen beasiswa LPDP ya. Saya akan bahas terkait apa-apa saja sih yang ditanggung atau di-cover oleh LPDP. Ada dana pendidikan tentunya, kemudian ada biaya pendukung, dan ada dana tambahan, ini khusus yang BPDS. Kemudian ada biaya pendukung untuk yang beasiswa disabilitas. Untuk dana pendidikan itu sendiri di sini ada beberapa, ada dana pendaftaran. Jadi teman-teman yang mau daftar ke kampus tujuan itu punya kesempatan untuk dapat untuk di-cover atau di-reimburse oleh LPDP untuk dana pendaftarannya. Cuma sekali ya. Jadi kalau teman-teman daftar ke misalnya 3 kampus atau lebih dari 1 kampus, jadi yang ditanggung itu cuma satu. Jadi cuma 1 kali pendaftaran untuk 1 kampus tujuan. Kemudian sistemnya reimburse. Kemudian ada dana SPP tentunya atau tuition fee. Kemudian ada dana tunjangan buku atau book allowance yang dikasih per 1 tahun sebesar 10 juta. Jadi teman-teman yang S2 itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun, berarti dia dapat tunjangan buku 2 kali, berarti 20 juta ya. Untuk yang S3 itu maksimal 4 tahun untuk yang reguler dan afirmasi, sedangkan untuk yang PTUD bisa sampai 5 tahun. Jadi untuk yang S3 itu dapat biaya buku tiap tahun, berarti kalau 4 tahun berarti 10 juta per tahun, jadi 40 juta. Kalau misalnya yang S2 2 tahun berarti 20 juta. Kemudian ada dana bantuan penelitian tesis atau disertasi, ada dana bantuan seminar internasional atau konferensi internasional. Ini sebesar untuk yang ke luar negeri itu 15 juta. Dan untuk yang di dalam negeri itu 5 juta. Maksudnya yang pengen ke luar negeri konferensi, berarti maksimal tanggungannya ditanggung LPDP itu 15 juta. Kemudian untuk yang di dalam seminarnya di dalam negeri, berarti bantuan maksimal yang dikasih adalah 5 juta. Kemudian ada dana insentif publikasi internasional. Ini yang ada yang untuk Q1 dan Q2. Kalau yang Q1 seingat saya 25 juta. Kalau yang Q2 itu bisa 15 juta. Itu Q2 itu kuartil 1 dan kuartil 2. Itu untuk yang indexing Scopus ya. Kemudian ada dana pendukung, bisa dibaca sendiri ya. Silakan dibaca sendiri. Dana transportasi, dana aplikasi, ada dana asuransi kesehatan, ada dana hidup bulanan, living allowance. Ini dikasihnya per 3 bulan. Kemudian ada dana kedatangan, ada dana tunjangan keluarga, tapi ini khusus untuk doktoral ya, yang tunjangan keluarga ini. Ini sebesar 25% dari living allowance. Jadi kalau living allowance teman-teman misal yang di dalam negeri taruhlah 4 juta, berarti 25% dari 4 juta itu. Tapi ini bisa ditanggung sampai 2 anggota keluarga, berarti total 50%. Berarti kalau 4 juta tambah 50% berarti bisa dapat 6 juta. Jadi bisa istri 1, anak 1, itu yang ditanggung maksimal 2 anggota keluarga. Anggota keluarga itu istri atau anak ya. Kemudian bisa ada ini juga dana keadaan darurat atau force majeure.
seperti dana tes PCR itu bisa masuk force major atau ya semacam itulah, itu masuk ke force major, dan dana-dana lain yang terjadi secara di luar dari planning dari si awardee. Misalnya si awardee mengalami amit-amit mengalami kecelakaan atau mengalami hal-hal yang tidak terduga di luar sana, jadi itu akan diberikan dana darurat untuk mengcover biaya-biaya itu, biaya-biaya penerbangan kembali ke Indo, termasuk misalnya pengen naik untuk dana transportasi, misal dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau itu biasanya ada dana keadaan darurat. Termasuk tes PCR juga masuk keadaan darurat karena dianggap merupakan tes yang diwajibkan kepada si awardee itu yang pengen ke luar negeri harus punya tes PCR untuk naik ke maskapai yang dituju. Kemudian ada biaya pendukung, kemudian ada dana tambahan, dan seterusnya. Ini ada beberapa jenis tahapan seleksi dari beasiswa LPDP. Secara umum kan tadi saya bilang ada afirmasi, ada targeted, dan ada umum. Nah, ini saya di sini saya pisah ya. Untuk PTUD ada slide-nya sendiri ya. Untuk yang afirmasi, targeted, dan umum itu ada seleksinya, ada administrasi, ada seleksi substansi akademik, plus seleksi substansi kebangsaan, plus wawancara. Nanti wawancara setelah lolos seleksi substansi akademik dan kebangsaan, baru masuk ke seleksi wawancara. Setelah lolos seleksi wawancara, baru nanti akan diumumkan ke akun masing-masing berdasarkan nilai skor, ranking, dan prioritas bidang. Setelah itu baru ikut namanya pengayaan bahasa bagi yang afirmasi, sama persiapan keberangkatan untuk seluruh calon penerima beasiswa LPDP yang telah lulus seleksi wawancara. Di sini kita bisa lihat untuk PTUD itu sendiri, dia ada seleksi administrasi, tapi dia langsung lompat ke seleksi substansi kebangsaan. Jadi bedanya yang tadi itu ada seleksi tes bakat skolastik atau seleksi substansi akademik, TBS ya. Ini kayak semacam TPA. Kalau yang ini, yang PTUD, perguruan tinggi utama dunia, itu biasanya pas dia akan langsung lompat ke sini. Jadi dia tidak melalui namanya seleksi TBS namanya, atau TPA ya. Kemudian setelah lolos seleksi substansi kebangsaan, kemudian masuk ke wawancara, dan seperti yang tadi di seleksi di akhir itu akan diumumkan di akun masing-masing. Kemudian ini tanggal penting yang perlu teman-teman perhatikan, yang tahap 1 sudah keluar pengumumannya. Kemudian tahap 2 ini sudah dari tahap 1 Agustus minggu lalu itu sudah masuk pendaftaran untuk tahap 2. Terakhir tanggal 8 September. Jadi perlu dicatat bahwa 8 September ini deadline untuk pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2. Kemudian seleksi administrasi, nanti di sini akan ada pengumuman di tanggal-tanggal ini ya, sekitar jadi selama tanggal 9 sampai 23 itu akan ada seleksi administrasi oleh LPDP, dan nanti akan diumumkan ke akun masing-masing apakah lolos atau tidak. Kalau lolos akan masuk ke seleksi substansi dan substansi akademik dan kebangsaan. Ini mulai 4 sampai 8 Oktober. Kemudian akan seleksi wawancara tanggal 25 sampai 26. Yang perlu dicatat bahwa seleksi untuk tahun ini semuanya online. Beda sama yang tahun kayak kemarin saya 2019 itu masih offline karena belum pandemi. Karena pandemi jadi semuanya online. Jadi teman-teman persiapkan aja semua perlengkapannya. Nanti saya jelaskan apa-apa yang perlu diperhatikan saat seleksi online berdasarkan pengalaman teman-teman yang batch 1 kemarin, tahap 1 kemarin yang 2021. Di sini ada dokumen yang perlu teman-teman perhatikan. Ada biodata diri tentunya, ada yang perlu diisi secara lewat online, kemudian masukkan scan KTP dan lain-lain, ada ijazah S1 atau S2, kemudian atau SKL, ada transkrip nilai, ada sertifikat bahasa asing, dan seterusnya. Ada LOE. LOE itu surat keterangan diterima
tanpa syarat. Jadi ada yang unconditional, ada yang conditional. Yang conditional itu artinya masih bersyarat, kalau unconditional itu tanpa syarat. Masih bersyarat itu contoh misalnya persyaratan kemampuan bahasa Inggrisnya belum mencapai ketentuan kampus. Misalnya kampus minta 6,5 tapi bahasa Inggrisnya masih 6, berarti masih dapat LOA conditional. Setelah memenuhi standar 6,5 yang tadi, berarti baru bisa dapat unconditional. Kemudian ada surat pernyataan sesuai format, nanti ada surat rekomendasi juga harus kita masukkan. Ini bisa ke akademisi ataupun dari atasan kita bagi yang sudah bekerja. Kalau saran saya siapkan dua surat rekomendasi. Bisa misalnya dari dosen pembimbing atau dari dosen yang mengenal kita, jadi bisa, atau dari atasan kita, itu bisa kita mintai surat rekomendasi. Formatnya sudah disiapkan sama LPDP, ada di buku panduan. Intinya baca buku panduan, semua formatnya ada di lampiran paling belakang. Kemudian surat izin mengikuti seleksi bagi yang PNS ya. Surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Yang PNS ataupun yang sedang bekerja harus memiliki surat izin dari bagian SDM. Kemudian profil diri tentunya yang kita input secara online, ada personal statement juga. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam sistem itu saat kita apply. Di situ ada personal statement yang harus kita isi sesuai pertanyaan itu. Jadi modelnya semacam asesmen diri, self assessment. Jadi penilaian diri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di sistem yang sudah di sistem aplikasi yang kita gunakan saat mendaftar. Kemudian ada komitmen kembali ke Indonesia, kita masukkan juga ke sistem online form tadi. Kemudian proposal penelitian ini bagi yang doktoral, masukkan juga ke online form. Jadi saran saya bisa dibuat draftnya, nanti tinggal bisa copy paste ke online formnya. Jadi sudah punya draft ininya yang udah dibaca, udah di proofread, udah dibaca, udah ditelaah dan udah dianggap final, itu bisa dimasukkan ke online form setelah kita buat draftnya yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian next di sini ada beasiswa reguler, bisa kita lihat sendiri, ada persyaratannya yang wajib kita perhatikan. Jadi ini bisa beasiswa ini bisa untuk yang D4, bisa S1 atau S1 ataupun yang S2. Jadi S1 atau D4 mau lanjut S2 ataupun S2 mau lanjut S3 ataupun baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Ada LOE unconditional di sini. Itu tidak wajib bagi yang magister. Jadi untuk yang punya LOE unconditional itu cuma bisa memilih satu kampus sesuai LOE unconditionalnya. Tapi kalau yang punya LOE conditional itu bisa memilih 3 kampus ya, 3 pilihan kampus. Jadi makanya ditulis di sini tidak wajib, artinya bisa melampirkan unconditional, bisa melampirkan conditional atau tidak melampirkan LOE. Cuman untuk yang belum punya LOE unconditional nanti bisa memilih 3 pilihan kampus dan wajib mengumpulkan LOE unconditionalnya, maksimal batas waktunya itu 18 bulan sejak pengumuman seleksi wawancara bagi yang reguler. Untuk bagi yang afirmasi itu 18 bulan setelah lulus, setelah selesai pengayaan bahasa. Kemudian IPK minimal bisa dilihat sendiri 3,0, 3,5 dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga usia maksimal dan kemampuan bahasa. Di sini ada dalam dan luar negeri. Untuk yang dalam negeri bisa dilihat, bisa pakai ITP, bisa pakai IBT ya, bisa pakai PTE, bisa IELTS. Kemudian bisa lihat sendiri skornya. Ini semua lengkap di buku panduannya, bisa dicek sendiri. Kemudian PTUD ya, seperti saya bilang tadi, PTUD ini spesial ya, karena dia memang mewajibkan namanya LOE unconditional. Jadi cuma bisa pilih satu kampus. Beda sama yang jenis beasiswa lain. Jenis beasiswa lain itu bisa punya LOE dulu, bisa punya LOE di awal, atau LOE-nya bisa nyusul setelah lulus. Tapi kalau untuk LOE PTUD itu wajib punya LOE unconditional. Jadi yang conditional tidak diterima untuk yang PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Ini wajib ya. Jadi IPK-nya bisa dilihat tidak dipersyaratkan, usianya sekian.
TOEFL-nya ya lumayan lebih tinggi, namanya PTUD ya. PTUD itu ada beberapa kampus yang memang masuk list PTUD. Saya lupa 12 apa 15. Itu kebanyakan di US. US dua seperti MIT, Harvard, ada Stanford, ada misalnya Princeton, John Hopkins dan lain-lain. Kalau yang UK itu ada Oxford, ada Cambridge. Kemudian untuk yang Swiss juga ada dan seterusnya. Nah, ini bisa dicek di buku panduannya juga lengkap. Nah, kemudian ini ada di sini juga saya bisa perlihatkan ada Caltech, ada Columbia, ini kampusnya siapa? Cinta Laura ya. Di sini ada Cornell, ada Harvard, ada John Hopkins, ada MIT, ada Princeton, ada Stanford, kampusnya Maudia Yunda ya. Di sini ada Yale, ada Cambridge, ada Oxford, ada ETH Zurich, ada Pennsylvania, ada Chicago, ada Berkeley, ada University of California Berkeley. Nah, di sini untuk PTUD. Ada satu lagi yang terakhir namanya beasiswa co-funding. Yang tadi saya bilang co-funding ini sistemnya sebagian ditanggung oleh LPDP, sebagian ditanggung oleh awardee itu sendiri. Nah, ini ditujukan khusus untuk magister luar negeri, program beasiswa reguler, dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi sistemnya adalah semi mandiri. Nah, tapi kalau saran saya nanti teman-teman usahakan daftar beasiswa yang fully funded tadi yang saya jelaskan di awal. Itu semuanya di cover. Kalau co-funding ini alternatif lain bagi yang memang merasa punya sumber dana yang cukup, cuman masih kurang, dianggap kurang, ya bisa pakai sistem ini. Tapi kalau yang pengen full ditanggung, full scholarship, berarti pakai yang sistem yang sebelumnya. Ya, jenis beasiswa yang sebelumnya ada reguler, ada afirmasi, ada beasiswa PTUD, ada beasiswa TNI, PNS, Polri dan lain-lain. Jadi itu semua bisa didaftari untuk yang mau dapat full scholarship atau fully funded ya. Jadi ditanggung full semua beasiswa semua komponen pembiayaannya semua ditanggung kalau yang jenis beasiswa yang sebelum-sebelumnya tadi. Kemudian ketentuan perkuliahan bisa dicek di sini. Ada untuk yang punya, saya bahas yang kalau yang tahap 1 teman-teman bisa lihat di sini paling cepat kuliahnya itu Agustus bagi yang punya LOE yang conditional. Untuk yang dalam negeri paling cepat 11 September untuk yang tujuan luar negeri 2021. Kemudian untuk yang pendaftar yang tidak melampirkan LOE yang conditional, itu perkuliahannya paling cepat itu Januari 2022. Kemudian untuk seleksi batch 2, yang tahap 2 yang sedang berlangsung saat ini, yang pendaftarannya sedang terbuka, itu perkuliahannya paling cepat Januari 2022 untuk dalam negeri dan Februari 2022 untuk luar negeri. Nah, jadi ini ketentuan perkuliahan. Ada di sini catatan LOE yang unconditional yang saya bilang tadi adalah surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa kita telah diterima di perguruan tinggi tersebut tanpa syarat apapun, yang mana dalam LOE unconditional itu harus mencantumkan nama lengkap kita, jenjang studi kita, program studi kita, dan intake studi kita. Oke. Kemudian jika pendaftar mengunggah LOE conditional harus memenuhi kriteria seperti berikut, bisa dilihat sendiri ya. Perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran. Jadi untuk yang jenis beasiswa reguler, afirmasi, beasiswa untuk difabel, TNI, PNS, Polri, semua bisa memilih 3 perguruan tinggi. Untuk yang belum memiliki LOE conditional bisa memilih 3. 3 itu harus serumpun. Program studi yang dipilih, kampusnya bisa beda-beda. Misalnya luar negeri nih, luar negeri misalnya pilihnya misalnya di satu di Australia, satu di Amerika, satu misalnya di Jepang. Bisa 3-3-nya, tapi program studi yang dipilih harus serumpun atau sejenis. Misalnya jangan pilih di Australia misalnya pilih biologi, terus di Jepang pilihnya matematika, itu kan nggak nyambung ya. Jadi kalau mau pilih ya pilihnya yang sama, misalnya ambil kimia misalnya, di Australia ambil kimia organik kan. Jadi semuanya harus kimia organik walaupun mungkin namanya agak sedikit beda. Misalnya satu ambil kimia misalnya biokimia misalnya, berarti yang perguruan tinggi lainnya juga harus ambil biokimia.
Oke. Jadi harus serumpun atau sejenis. Kemudian untuk yang perkuliahan yang mencantumkan LOE kondisional di awal tidak sesuai dengan ketentuannya, maka wajib melampirkan surat differ dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOE. Jadi kalau misal kita intake-nya misalnya September 2022, tapi karena satu dan lain hal kita ingin menunda kuliah, maka kita wajib melampirkan surat differ atau surat tunda kuliah. Jadi differ itu biasanya untuk perguruan tinggi dalam negeri rata-rata 1 tahun sih. Luar negeri itu untuk S2 ya. S2 kalau luar negeri juga rata-rata differnya bisa 1 tahun. Jadi tahun depan baru masuk kuliah. Cuman yang perlu diperhatikan ada batasan maksimal untuk pencarian LOE dan tanda tangan kontrak maksimal 18 bulan terhitung dari untuk yang reguler terhitung dari setelah lulus seleksi. Misalnya taruhlah selesai lulus seleksi bulan misalnya Desember 2021 misalnya. Berarti 18 bulan setelah itu berarti itu batas maksimum untuk dapat LOE dan tanda tangan kontrak beasiswa LPDP. Untuk yang afirmasi yang dapat pengayaan bahasa 18 bulan itu terhitung sejak selesai program afirmasi program pengayaan bahasa tadi. Itu batas maksimal untuk dapat LOE unconditional dan tanda tangan kontrak beasiswa LPDP. Kalau sudah melebihi 18 bulan itu biasanya akan dapat surat notifikasi yang menyatakan bahwa si calon penerima beasiswa LPDP tadi itu gugur secara otomatis. Jadi harus diperhatikan masa pencarian LOE dan tanda tangan kontrak itu tidak boleh lewat dari 18 bulan. Kemudian next, ini sedikit update dari yang terbaru yang saya dapat dari Instagram LPDP. Ini untuk yang tahap 2, ini bisa dilihat sendiri, telah ada sedikit perbedaan dari yang tahap 1, telah menyelesaikan program studi diploma D4 S1 untuk beasiswa magister S2 untuk yang doktoral, dan diplomat atau diplomat 4 D4 sarjana S1 langsung doktoral bagi pendaftar yang dari diplomat atau D4 D4 tadi atau sarjana S1 langsung doktoral itu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi yang dari S1 kemudian dapat program akselerasi langsung S3 itu bisa ikut, tapi syaratnya LOE unconditional dari perguruan, dia punya LOE unconditional dari perguruan tinggi tujuan yang pertama, yang kedua memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar doktoral S3 beasiswa pendidikan Indonesia. BP ini adalah nama dari beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu nama lembaganya, nama programnya adalah beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, cuman yang lebih terkenal itu namanya beasiswa LPDP. Tapi sebenarnya nama programnya, nama lembaganya itu LPDP, tapi nama program beasiswanya namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Beasiswa Pendidikan Indonesia itu terbagi-bagi, ada reguler, ada afirmasi, ada targeted, dan seterusnya. Nah, di sini tidak sedang menempuh studi atau ongoing, program magister untuk tujuan magister, ataupun doktor untuk tujuan program doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Ada tahap 2 bisa dilihat sendiri, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit, menulis personal statement, dia tidak punya format khusus ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri personal statement-nya, tapi ini untuk yang tahap 2 ya. Kemudian bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan hasil konversi GPA atau IPK, kemudian scan transkrip S1 atau S2. Jika pendaftar mengunggah LOE kondisional yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka LOE tidak dianggap atau diabaikan, status menjadi belum memiliki LOE. Jadi, jika pendaftar belum mengunggah LOE kondisional yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, jadi harus sesuai dengan ketentuan LPDP, LOE kondisional yang disubmit di awal pendaftaran. Kemudian yang terakhir ada perbedaannya, yaitu ini bukan perbedaan sih, hampir-hampir mirip, cuman ini lebih diperjelas. LOE itu adalah letter of acceptance ya, atau official admission. Ada juga yang bilang, pokoknya tiap kampus itu punya istilah yang beda-beda. Ada yang bilang letter of acceptance, ada bilang letter of official unconditional offer,
ada yang bilang official admission, macam-macam lah. Intinya LOA unconditional itu surat keterangan atau surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tanpa persyaratan, kecuali persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah dan transkrip nilai jenjang studi sebelumnya, dan atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status diterimanya orang tersebut sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju, serta memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta durasi studi, lama studi, permulaan studi, dan atau akhir studi. Oke, baik, terima kasih. Tapi saya sedikit tambahkan untuk ini tips ya, bukan tips ya, mungkin lebih ke saran. Kalau saran, saya tidak bisa secara terperinci jelaskan seperti apa, karena ini berdasarkan pengalaman tiap-tiap awardee ya, masing-masing orang punya tips, masing-masing punya saran dan lain-lain. Mungkin sambil saya jelaskan, mungkin sambil saya tanya jawab kali ya Mas, atau gimana? Ya boleh, silakan Mas. Oh iya. Soalnya gini, kalau saya jelaskan satu-satu agak-agak panjang juga ya. Jadi intinya seleksi saya mungkin sekitar 5 menit ya, saya jelaskan secara singkat apa yang saya bagaimana pengalaman saya juga sama pengalaman teman-teman saya, dan mungkin tiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Jadi jangan digeneralisir ya. Jadi ini cuma gambaran aja buat teman-teman. Jadi untuk yang seleksi administrasi tadi, kita kembali ke sini. Mungkin saya lebih akan jelaskan yang ini ya. Karena ini kan ada beberapa tahapan ya. Untuk administrasi yang paling penting yang teman-teman harus ingat adalah baca buku panduan LPDP, benar-benar dibaca ya, dibaca detail, jangan ada yang kelewat. Jadi semuanya diperhatikan sampai detail-detailnya. Jadi jangan sampai ada yang salah interpretasi. Jadi harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang kurang, karena kurang sedikit pasti nggak lolos seleksi administrasi. Jadi jangan ada yang sampai kelewat, atau jangan sampai ada yang kurang, atau jangan sampai ada yang salah. Misalnya dimintanya TOEFL ITP dari penyelenggara misalnya ITS, tapi malah pakai TOEFL prediksi, itu kan nggak mungkin bisa kan. Jadi harus cek baik-baik persyaratannya. Kemudian setelah itu siapkan dokumen yang diminta, perhatikan pengisian formulirnya, hati-hati dalam mengisi. Kemudian cek baik-baik, double check, bisa di save kok dulu, tapi jangan di submit dulu kalau mau masih mau dicicil misalnya, di save dulu sebagian, nanti besok dilanjutkan lagi, di save lagi, lanjutkan lagi. Dan untuk personal statement dan lain-lain, termasuk proposal penelitian, itu bisa teman-teman sudah buat draftnya, nanti pas di online form saat di sistem aplikasi baru dimasukkan yang tadi sudah dibuat di awal. Begitupun dengan untuk seleksi substansi di sini ada TPA ya. Jadi betul-betul harus dipersiapkan latihan, kalau bisa misal latihan dalam seminggu misalnya, pokoknya tiap hari sisipkan waktu lah, misalnya 1 jam buat latihan kerjakan soal. TPA bisa pakai TPA Otobappenas atau pakai TPA yang untuk tes seleksi CPNS bisa dipakai, biasanya nggak jauh beda dari itu sih jenis-jenis soalnya. Kemudian ada seleksi substansi kebangsaan, ini lebih ke wawasan kita terkait kebangsaan atau terkait nasionalisme, terkait sejarah, terkait pokoknya teman-teman paham tentang sejarah Indonesia, tentang nasionalisme, tentang PKN lah kalau di waktu kita SMA ya, ada PKN, pokoknya tahulah sejarah-sejarahnya, tahu gimana jiwa nasionalisme yang diharapkan oleh Indonesia seperti apa. Pokoknya banyak baca berita, banyak baca ingat-ingat momen-momen bersejarah di Indonesia. Kemudian pokoknya ini terkait bagaimana jiwa nasionalisme yang perlu kita pupuk untuk kita bisa nanti ke depannya lebih banyak berkontribusi buat Indonesia. Di sini juga ada seleksi wawancara. Setelah kita lolos di sini, biasanya nanti akan ada pengumumannya. Nanti setelah jadi yang paling penting, yang paling menentukan itu sebenarnya adalah tes TPA ya. Nanti setelah itu baru masuk ke seleksi wawancara.
wawancara ini banyak sih yang perlu, ini yang paling krusial, yang paling banyak jatuh itu biasanya di wawancara, yang paling banyak ini ya, yang paling banyak gagal, karena wawancara ini sifatnya memang dia punya ini, jadi tiap interviewers itu kan biasanya ada tiga interviewer itu punya kriteria penilaian masing-masing. Biasanya mereka sudah punya kriteria penilaian dan nanti akan dirembukan, nanti akan diputuskan. Biasanya interviewernya itu ada dari psikolog, sama sisanya 2 itu biasanya akademisi, atau barangkali satunya dari pihak LPDP, satunya akademisi, satunya psikolog, kadang satunya psikolog, 2-nya akademisi. Jadi untuk yang wawancara, teman-teman, intinya saat wawancara itu jangan bicara sebelum dipersilahkan. Jadi bisa salam di awal. Ini kan lewat Zoom ya, bukan lewat Zoom. Pokoknya online meet. Jadi nanti interviewnya itu online. Seperti batch 1, tahap 1 kemarin itu online. Beda sama yang sebelum-sebelumnya yang 2019 itu masih offline. Jadi kita masih harus pergi ke suatu gedung yang sudah ditentukan LPDP untuk kita wawancara. Kalau untuk online, kita akan difasilitasi dengan online interview, di mana di situ kita harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang saya akan jelaskan kemudian ini. Ya, jadi kita harus bicara setelah dipersilahkan. Ya, jadi bisa salam dulu, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, misalnya. Nanti jangan perkenalan dulu sebelum diminta buat perkenalan. Biasanya diminta dulu biasanya. Silakan perkenalkan dalam waktu 5 menit misalnya, perkenalkan singkat, baru perkenalan. Jadi jangan perkenalan sebelum dipersilahkan. Itu lebih ke attitude. Kemudian perhatikan komponen wawancara. Ada komponen wawancara itu seperti kameranya harus benar-benar jernih, kemudian audionya jelas. Pastikan jaringan internetnya kuat dan stabil. Jangan sampai pas interview tiba-tiba internetnya drop. Itu kan bisa mengganggu interview kan. Kemudian background dari latar kita saat kita interview juga perlu diperhatikan. Jadi jangan ada orang lewat-lewat. Kalau bisa di kamar sendiri, jangan ada orang yang lewat, jangan ada suara-suara dari luar. Jadi sterilkan tempatnya saat interview. Kemudian sampaikan ucapan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di awal pembicaraan. Misalnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, baru kasih penjelasan. Jadi itu di awal aja, nanti biar sebagai ucapan terima kasih bahwa kita dikasih kesempatan. Kemudian setelah itu kita jawab pertanyaan sesuai waktu yang diberikan. Misalnya dia minta jelaskan perkenalan 5 menit misalnya. Jadi jangan perkenalan sampai 10 menit gitu ya. Jadi sesuai, jangan lewat dari 5 menit. Jadi intinya harus tepat waktu kalau dikasih waktu. Kalau tidak dikasih waktu juga jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele. Gitu. Intinya jawabnya itu lugas, tidak bertele-tele dan to the point, dan bisa meyakinkan si interviewee, si pewawancara. Kemudian ekspresi wajah atau mimik muka juga perlu kita perlihatkan yang semangat dan humble. Kemudian tapi jangan terlalu over ya. Jadi santai tapi kelihatan semangat, tapi kalau menjawab kelihatan humble. Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan, jangan terlalu kayak membangga-banggakan diri ya. Jadi lebih kelihatan humble lah. Kemudian fokus pandangan itu ke mata pewawancara. Misalnya pewawancara A bertanya, berarti fokusnya ke pewawancara A. Begitupun pewawancara B, fokus ke pewawancara B, pewawancara C, fokus ke pewawancara C. Jadi harus eye to eye. Gitu. Kemudian jawab pertanyaan tadi seperti saya jelaskan secara lugas. Kemudian intonasi suara diperhatikan, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jadi jangan terlalu kelihatan tegang. Kemudian kalau kasih argumen itu kalau bisa kasih bukti dan referensi yang mendukung untuk mendukung argumentasi kita. Gitu. Kemudian ucapan terima kasih dan permintaan maaf di akhir sesi wawancara. Kemudian jawab pertanyaan tadi sesuai dengan jujur, kemudian jangan keluar dari esai kita. Bisa dikembangkan esai yang sudah kita siapkan tadi. Biasanya esai yang sudah kita buat, misalnya personal statement, kemudian ada research proposal penelitian itu, jadi jangan keluar dari esai itu. Jadi benar-benar yang kita jawab itu sesuai apa yang kita tulis
ya apa yang kita tulis di sistem aplikasi, dan juga bisa kita kembangkan, tapi jangan melenceng dari esai yang kita sudah masukkan ke sistem aplikasi. Kemudian jawabnya jujur, jangan dibuat-buat gitu ya. Karena di situ ada psikolog yang bisa menilai kita jujur atau tidak. Jadi harus benar-benar jujur. Oke, mungkin 1-2 menit lagi saya sedikit sharing ini ada aturan dari yang batch 1. Ini bisa kelihatan ya, Mas? Masih PPT tahap seleksi, Mas. Oh ya, sekarang bisa? Masih belum. Oh, belum ya. Ada informasi dan tata tertib yang saya mau perlihatkan. Ini bisa ya? Ya, sudah. PDF. Tahap 1 ya. Jadi kalau nanti saya bisa kirim sih ke moderator, nanti bisa di-share ininya, filenya kalau mau. Ada informasi dan tata tertib seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini yang tahap 1 kemarin, bisa dibaca sendiri. Ini ada ketentuannya seperti apa, ada TBS itu semacam TPA lah, ada penerapan verbal, ada kuantitatif, ada pemecahan masalah. Kemudian ada tes kebangsaan, ya, ada waktunya. Ini gambaran aja, jadi bisa beda dengan yang tahap 1, tapi paling tidak teman-teman ada gambaran biar nggak kaget ya pas wawancara, pas seleksi substansi akademik dan kebangsaan ya. Kemudian ada tata tertibnya, jadi paling tidak teman-teman ada gambaran lah sebelum mengikuti seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini yang panduan yang tahap 1 kemarin, yang baru selesai pengumuman. Bisa dibaca sendiri ya, ini filenya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada satu lagi yang saya mau perlihatkan, bentar ya, ada yang ya panduan yang untuk pendaftar yang kemarin, ada terkait pedoman seleksi substansi akademik dan kebangsaan, bisa dibaca di sini lengkap ya. Ini terkait bentar. Oke. Di sini ada pengantarnya, bisa dicek. Pokoknya dibaca sendiri aja ya. Ini soalnya banyak banget ini. Ini gambaran aja buat teman-teman. Ini gimana proses untuk panduan seleksi substansi akademik dan kebangsaan seperti ini. Ini sampai 30 halaman ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian ada satu lagi, ada yang perlu diperhatikan juga, ada ketentuan panduan seleksi pedoman umum ya bagi pendaftar. Bisa dilihat juga ada pedoman umum, ini bisa dibaca juga. Ini lengkap di sini terkait calon pedoman umum calon penerima beasiswa PDP, terkait pengayaan bahasa dan lain-lain, semuanya lengkap di sini. Bisa dibaca sendiri ya. Banyak banget ini. Kemudian untuk yang buku panduan dan lain-lain, teman-teman bisa cari sendiri di websitenya yang saya tadi share itu. Yang saya perlihatkan itu linknya kan ada ya. Jadi bisa dicek di sini www.kem, atau di sini juga bisa yang ada unduhan itu ya. Ya ini bisa di sini download buku panduannya di sini. Jadi untuk yang reguler dan lain-lain bisa cek di sini. Misalnya ini kan, oke. Bisa dicek di sini ada panduannya. Pergi nanti ke halaman ini, kemudian masuk ke beasiswa 2021, ada afirmasi, ada targeted, ada umum. Untuk yang afirmasi ada berkebutuhan difabel, semua baca ya. Bisa dibaca sesuai dengan keinginan mau daftar kemana. Contoh misalnya beasiswa umum reguler contoh ya. Ini saya ambil satu contoh. Di sini lengkap. Bentar, belum diklik ya. Untuk yang reguler bisa dicek di sini ada panduannya. Di sini. Cuman untuk yang ini panduan yang di laman online-nya ya. Kalau mau yang lengkap, yang satu buku itu bisa dicek di kebijakan beasiswa dan unduhan. Di sini lengkap buku panduannya. Contoh beasiswa reguler ya.
umum. Ini beasiswa maaf, reguler Mas. bisa dicek di sini, bisa Maaf, Mas. dicek sendiri. Ya, Mas? Ini masih share PPT, Mas. Kalau Mas, Oh ya, Mas masih ya. Lukman mau nunjukin ini ya, apa tampilannya, Mas, websitenya ya? Atau Oh iya. ini masih Oh, PPT. Oh, masih PPT ya? Sorry. Iya, cek. Masih ini. Bentar, saya mau ke sini dulu ya. Share dulu. Jadi teman-teman bisa, ini kelihatan ya sekarang ya? Ya, PDF. Ya, PDF ya. Ya. Jadi tadi saya ke sini ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke laman ini ya, saya mulai dari sini ya. Ini nanti bakalan muncul laman ini. Jadi di sini bisa download buku panduannya. Buku panduannya, kemudian kebijakan beasiswanya di sini. Kemudian di tampilan kebijakan beasiswanya nanti muncul di sini, semua bisa dibaca sendiri, nanti tinggal download aja. Di sini contoh ya, beasiswa umum untuk reguler misalnya ini ada PDF-nya, bisa dibaca sendiri ketentuannya. Ya. Tapi kalau ini untuk ketentuan pendaftaran ya, bisa dibaca, pokoknya baca baik-baik satu demi satu, jangan ada yang kelewat, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian tapi yang ini udah kelihatan ya Mas, yang tadi yang sebelum ini, yang saya tunjukkan yang ketentuan Ya, terlihat, Mas, penerima beasiswa LPDP. Yang tadi yang ketentuan-ketentuan tadi sudah. Oh ya, yang ini ya. Saya cuma mastiin aja. Yang ini ada satu lagi. Maaf saya agak cepat soalnya waktunya udah mepet ini. Panduannya ini ya. Yang ini udah ya. Yang ini udah kelihatan ya Mas, yang tadi ya. Yang ini panduannya bisa dicek sendiri. Jadi teman-teman kalau pengen cek sendiri panduannya bisa, nanti intinya nanti saya kirim ke Mas Hamid, jadi teman-teman tinggal ini aja, download aja. Oke, saya kira oh ya siap Mas. Yang ini pedomannya saya nanti kirim juga. Oke, itu aja. Mungkin sesi tanya jawab sekarang jam berapa ya Mas di situ? Jam 5. Iya betul sekali, jam 5 Mas. Ya, masih ada setengah jam lah. Oke. Itu saja, terima kasih. Maaf kalau kepanjangan. Ya, oke.